warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, abna'i wa banati rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita dapat bermuajahah, bertatap muka di dalam majlis yang mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik, hidayah, inayah dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga, zuriat dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Abna'i wa banati rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada malam ini kita lanjutkan pengajian kitab Syiarus Salikin di Syekh Abdul Samad Al-Falembangi rahimakumullah, yaitu pada pasal yang pertama masih mengenai tentang fadilah ataupun kelebihan ilmu yang bermanfaat, kelebihan menuntut ilmu dan kelebihan mengajarkan ilmu. Kita masih kaji ini karena mengapa ya? Supaya kita mengerti pentingnya ilmu itu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kedua-duanya pun juga harus dengan ilmu. Hanya saja dengan kita ya, harus mengetahui bahwasanya ilmu tidak bisa didapatkan sekedar dengan mengangan-angankannya saja. Maka itu ulama mengingatkan, lau kana al-ilmu yudraku bil muna ma kana yabqa fil bariyati jahilun. Kalau seandainya ilmu itu bisa diperoleh dengan berangan-angan saja, maka tidak ada orang yang bodoh di muka bumi ini. Jadi intinya ilmu itu harus ditolak, harus dituntut ya. Maka itu tolabul ilmi, menuntut ilmu ya. Maka pada pertemuan kita hari ini akan menjelaskan tentang kemuliaan para ahli ilmu itu. Ini siapa yang membacakan selanjutnya? Kalau enggak langsung aja mengingat waktu ya. Dalam kitab ini yang sudah diindonesiakan atau dimelayukan ya, tulisannya sudah Latin,
pada halaman yang ke-6. Ya, ini kalau ada yang bisa punya bukunya bagus. Kitab Syarus Salikin, ya. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihadi." Yang artinya manusia yang paling hampir kepada derajat kenabian ialah, jadi orang yang dekat hampir derajatnya tuh sebagaimana derajat Nabi. Siapakah mereka? Yaitu adalah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berjihad. Maka itu kalau doa kita kan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Bagaimana dia menjadi ahli sidqi kalau dia tidak ahlul ilmi? Bagaimana bisa jadi orang yang soleh tanpa ilmu? Sedangkan melakukan amal soleh, supaya menjadi orang yang soleh, itu harus dengan ilmu. Kemudian baru syuhada. Nah, wasyuhada, ya kan? Nah, para syahid itu mereka yang berjihad. Kenapa demikian? Ya, amma ahlul ilmi fayadullunan nasa ala ma ja'at bihi rasul. Sedangkan orang-orang yang berilmu, mereka ini menunjukkan manusia kepada ajaran-ajaran agama yang dibawakan oleh para rasul. Maka orang yang berilmu yang menunjukkan orang kepada jalan yang baik dan benar kan nabi, seperti seorang nabi atau rasul yang berdakwah. Bahkan pahalanya besar itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya ajrun, pahala, sebagaimana pahala yang diperoleh oleh orang yang ditunjukinya. Jadi kita ngajak kawan pergi ke pengajian, dia dapat pahala tuh yang datang tadi. Nah, dia yang ngajak tadi pun juga mendapatkan pahala dari orang yang diajaknya. Wala yunqis minhu syai', dan tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala orang yang ditunjukkannya, yang diajaknya tadi. Maka panitia kurban itu selama dia ikhlas, keliling RT, keliling sekitar pengurus masyarakat suatu masjid, diajak untuk berkurban karena dia ngajak. Kemudian orang tadi berkurban dia, yalah, oh, alhamdulillahnya, insyaallah, semangat. Apalagi dia katakan, oh pahalanya besar tuh Pak, Bu. Apa pahalanya? Antara lain pahalanya setiap, kita sampaikan, setiap bulu daripada hewan yang dikorbankan itu, ya dia mendapatkan kebajikan. Bayangin kalau dia bulunya sejuta kebaikan. Nang buntutnya aja tuh berapa banyak bulunya tuh. Itu tanyakan kepada yang ahli menghitung bulu. Nah, berapa banyaknya? Gawiannya menghitung bulu. Lihat bulu tangannya, berapa bulu saya nih? Dan banyak ya dihitungnya. Ikhwani wa akhwati fillah, abna'i wa banati rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ya,
Yang mengajak tadi berapa orang saja yang berkurban yang diajaknya, dia mungkin berkurban juga. Atau malahan tidak mustahil dia tidak punya dana untuk berkurban. Karena yang disunnahkan untuk berkurban itu adalah man lahu sa'ah, bagi mereka yang memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk berkurban. Itu yang disunnah muakkadahkan menurut mazhab Asy-Syafi'i. Maka dengan dia walaupun tidak berkurban karena keterbatasannya tadi, gara-gara ngajak saja tadi, dalla ala khair, menunjukkan kepada kebaikan ini, dia mendapatkan pahala setiap orang yang berkurban hasil ajakannya. Itu besarnya pahala berdakwah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, mengajak menuju Allah. Ya. Ikhwani wa akhawati fillah, abnai wa banati rahimakumullah. Nah. Kemudian selanjutnya, ya, wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rasul. Dan orang-orang yang berjihad, maka mereka berjihad dengan mata pedang mereka untuk menegakkan dan mempertahankan ajaran-ajaran agama yang dibawakan oleh para rasul. Para rasul kan juga demikian, mereka berjihad kan, berjuang itu, kadang-kadang nyawa taruhannya. Demikian juga orang yang berjihad yang lainnya selain Nabi dan Rasul, maka itu didekatkan, ya, hampir, ya, ahlul ilmi ini dengan ahlul jihad ini derajatnya menyampai derajat kenabian. Kemudian selanjutnya sabda beliau Rasulullah SAW dalam hadis yang lain di dalam kitab ini halaman ke-7, al-alimu aminullahi 'alal ardi. Al-alim aminullahi 'alal ardi. Yang artinya orang-orang yang berilmu itu ialah aminullah, orang-orang kepercayaan Allah alal ardi, di atas muka bumi. Jadi ya, orang-orang yang berilmu ini adalah orang kepercayaan Allah. Tidak mungkin kita menyerahkan sesuatu kita kepada orang yang tak ngerti. Kita punya anak umurnya baru 5 tahun. Mungkinkah kita memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengurusi bisnis kita? Kecuali memang dia tuh punya keajaiban lain, ya, keanehan atau kelebihan. 5 tahun. Nah, ini tolong ya, ini perusahaan Bapak, tolong kamu selesaikan, uruskan. Nanti kalau ada rapat kamu selesaikan ya, bantu nih. Kamu pimpin nanti rapat. Mungkin tidak. Rasanya tidak itu. Kenapa? Tidak mungkin memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak menguasai, tidak berilmu. Kita saja demikian. Samalah dengan kita bilang sama adik kita, ini tolong ya, nanti selesai punya abangnya nih, selesaikan ini. Itu televisi tolong diperbaiki. Itu anak adik kita baru umurnya 12-an tahun. Apa kata mama kita? Kau nehnya nyuruh adikmu tuh tahu juga kayaknya. Ini nyuruhinnya, nggak pada paham dong kayak itu. Kan begitu? Orang tua kita tidak merekomendasikan kita untuk memberikan amanah kepada adik kita yang dianggap tidak kompeten. Nah, demikian juga tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini. Al-alimu aminullah. Jadi orang yang
dipercayakan oleh Allah di atas bumi ini adalah orang yang berilmu. Maka itu para nabi dan rasul itu, khususnya para rasul itu adalah mereka semua berilmu. Semuanya berilmu. Tidak mungkin mereka ya melakukan dakwah menjadi kepercayaan Allah tanpa memiliki ilmu. Maka dari itu dalam hadis ini al-alimu aminullahi alal ardi. Jadi orang yang menjadi kepercayaan Allah di muka bumi ini adalah al-alim, orang yang berilmu. Bahkan hati-hati di dalam berdakwah itu harus dengan ilmu. Kita menyampaikan hadis, hati-hati juga harus dengan ilmu. Jangan sekedar menyampaikannya seperti yang tadi adabnya harusnya mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samalah dengan kita sedikit-sedikit, wah itu tak boleh, ada hadisnya tuh. Hati-hati. Maka itu orang sekarang cerdas, pintar masyarakat sekarang ini. Kalau kita menyampaikan sesuatu, mana dalilnya? Apa hadisnya? Kalau orang yang tak berilmu nanti ibadahnya sia-sia. Contoh, barusan tadi ada yang berpuasa. Ada yang puasa tadi itu puasa dia, perempuan. Nah, kasusnya dia puasa. Dia puasa hari ini kan Kamis ya. Jadi dia puasa. Nah, Bapak bilang sama kawannya itu bahwasanya puasa ayyamut tasyrik termasuk puasa yang diharamkan. Dia ada 7 waktu yang diharamkan berpuasa. Di antaranya adalah puasa fi ayyamit tasyrik. Puasa pada 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana dijelaskan oleh mazhab Syafi'iyah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, jadi maka itu menurut mazhab Syafi'i puasa ya pada ayyamut tasyrik itu diharamkan kecuali bagi jamaah haji yang ingin membayar dam, baik itu tamattu karena dia akan mengambil haji tamattu, dia membayar dam dengan berpuasa. Ya, kan 3 hari di tanah suci, 7 hari nanti di tanah air. Asyaratun kamilah, 10 yang sempurna. Itu boleh. Tapi bagi yang kita di sini yang tidak haji itu tidak boleh berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu contoh. Akhirnya apa yang terjadi? Pas ditelepon kan ya, buka puasa dia. Tak jadi puasa. Padahal sudah setengah hari. Nah, itu kenapa? Karena dia beribadah bighairi ilmin. Beribadah tanpa ilmu. Maka itu sebagaimana dalam kitab Zubat dikatakan faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu fa'amalu marbudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu pengetahuan dia tertolak, tidak akan diterima. Maka al-alimu aminullahi alal ard. Orang-orang yang berilmu itu ialah orang kepercayaan Allah di muka bumi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, di dalam kitab ini juga dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, yashfa'u yaumal qiyamatil anbiya'u summal ulama summa syuhada, yang artinya pada hari kiamat para nabi memberi syafaat, kemudian orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang mati syahid. Jadi dengan kita kan memang diingatkan selalu itu
Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat itu nanti kita pada kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi catatan buat kita, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat sebagaimana dalam hadis ini. Jadi ya, orang-orang berilmu, orang alim pun dapat memberikan syafaat. Orang yang mati syahid pun juga dapat memberikan syafaat dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itulah keuntungan kita suhbatul ulama, bergaul dengan ulama. Kita tidak tahu ya, entah siapa nanti yang Allah izinkan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Maka itu dalam hidup ada satu prinsip yang mudah-mudahan sama kita pegang. Janganlah Anda berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda, tetapi berbuat baiklah kepada siapa saja ya dari makhluk Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapakah nanti yang Allah anugerahkan untuk melakukan kebaikan kepada kita. Bisa jadi orang yang tidak pernah kita lakukan kebaikan kepada dia, dialah yang memberikan kebaikan kepada kita dengan iradahnya Allah Ta'ala. Tak usah diulang lah, update status. Dengan kita kadang-kadang berbuat baik kan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita ataupun pernah berbuat baik kepada kita. Kita tak mau mendekati ulama situ. Kenapa? Mikir lenyap, susah kita ke sana, inilah itu. Kita tidak tahu yang mana ya yang akan berbuat kepada kita atau membuat baik kepada kita. Kita tidak tahu nanti doa dari orang-orang yang mana ya, yang mendoakan kita yang dikabulkan. Maka itu kalau mengundang orang nanti kalau akikahan, yang akikah, Syauki pernah dengar mungkin ya, kalau mengundang orang akikah jangan dengan hitungan begini. Ini kan nanti akikah mudah-mudahan ya, mengakikahkan anak maksudnya, khususnya bapak-bapaknya nih, bikin list siapa yang hendak diundang. Nih undang nih, siapa nih? Nih Haji Salim nih diundang. Kenapa? Amun si ini bilang kada suka kada memberi ide, kadonya ganal taros ya. Iya. Tuh kalau memberikan kado tuh apalagi amplopnya tuh tebal ya. Yang ini bangnya Haji Sulem, Bang Haji Sulem nih kayak apa? Haji Sulem jangan ngarannya Haji pemalawangnya. Datang penggencangnya apa makan ya. Memberi makan kada ya. Nah, dosa diundang itu dosa. Yang ini siapa juga? Iya juga kakek memberi. Nah ini hati-hati. Belum tentu yang memberi kita dengan materi itu mendoakan. Bisa jadi dia tak membawa apa-apa, tetapi doa dia berdoa mendoakan dan doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dengan kita jangan pilih-pilih untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja. Kenapa kita tidak tahu juga nanti ternyata orang yang kita remehkan fawasyafi'un lana yaumil qiyamah. Orang yang pernah kita remehkan, orang yang pernah kita hina, kita tidak tahu dalam perjalanan hidupnya ternyata dia nanti yang jadi syafi', yang memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah melihat di televisi di YouTube ya, seorang pengemis yang setiap paginya itu ditendang oleh toko ya, yang punya toko, disiramlah, dipukullah, bawahan check-innya disalahkan. Tetapi setelah dia kehilangan, orang itu tak datang lagi, lalu bertanya, tak tahu kayaknya mati sudah ya beberapa hari yang lalu. Pas dia tak sengaja buka CCTV-nya ternyata terekam di situ. Apa yang telah dilakukan oleh pengemis yang berada selalu di depan rumahnya, pengemis gila itu. Ternyata dialah yang mencegah perampokan terhadap tokonya. Dia
Dialah yang mencegah orang yang ingin buang air kecil di depan tokonya. Dia yang selalu menghindari kejahatan-kejahatan yang akan terjadi kepada pemilik toko tadi dan toko dan pemiliknya. Dan itulah akhirnya apa yang terjadi, menyesal dia. Setelah melihat CCTV. Sama dengan kita. Kalau nanti di akhirat kan dilihatkan oleh Allah CCTV, gimana orang telah berbuat kebaikan selama kita, selama hidup kita, selama ini kita suuzonin dia. Kita suuzon kepada ayah kita suuzon kepada ibu kita suuzon kepada saudara kita suuzon kepada adik kita, abang kita, kakak kita. Kita bilang, abang ini maunya enak sendiri, supaya dimanjakan, kami disingkirkan, akhirnya abah, bab, mama tidak sayang, ini tidak perhatian. Tapi dia tidak tahu setelah abangnya ternyata terjatuh musibah, tabungan, pas ternyata ada tabungan khusus yang abangnya siapkan untuk dirinya. Tinggal menangis menyesali. Dulu dia bersikap kasar sama abangnya. Nggak tahunya abangnya menabung, ya dia kerja ada tabungan untuk dirinya. Tapi dia tidak tahu. Sama dengan kita, mungkin di dunia tidak dilihatkan kebaikan-kebaikan yang orang kita musuhi. Tapi nanti di akhirat dilihatkan CCTV-nya. Ternyata Masya Allah mereka yang menyelamatkan kita dengan izin Allah. Mereka lah yang memberikan kebaikan dengan doanya kita. Syafi'un lana. Yang memberikan syafaat kepada kita. Maka dari itu dengan siapapun kita lakukanlah kebaikan. Hindari mencelakai, menjahatinya. Itulah hakikat seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat saudaranya dari muslim yang lainnya dari kejahatan lidah dan kedua tangannya. Jangan kita ngata-ngatain teman kita. Kita suka ngata-ngatain, ngebully, membuli ya, kawan kita bully terus sebagainya. Ternyata ketika kita naik sepeda kita jatuh, kita naik sepeda motor kita jatuh, ketika itu hampir ketabrak mobil, dialah orang yang pertama menyelamatkan kita. Sedangkan teman-teman kita yang hanya sekedar melihatkan kita yang dalam keadaan sakit ketika itu, dia yang menyelamatkan. Yang kita bully, kita tidak tahu siapa nanti yang Allah izinkan, Allah anugerahkan untuk menjadi syafi'un lana, penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu dengan kita ya dijelaskan tadi yashfa'u yaumal qiyamah, ada 3 al-anbiya, para nabi. Maka itu perbanyak salawat atas nabi. Terutama tentu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para nabi yang lainnya. Yang kedua siapa tadi? Al-ulama, orang-orang yang alim, orang-orang alim. Memang ada yang mengatakan, wah katanya tidak boleh, katanya nyalami orang alim itu sampai dicium tangannya apa sebagainya, itu bid'ah, haram misalnya. Yang kita kan urusannya urusan mahabbah, ini bicara tentang cinta. Ketika kita mencium itu mana tahu nih tangan yang kita cium ini suah menyalami ulama. Ulama ini suah menyalami ulama lagi sampai pernah nanti menyalami tabi'in, sahabat pernah menyalami Rasulullah sampai salaman kita kepada Nabi. Maka itu dalam sebuah hadis musalsal memang kategorinya ya itu didhaifkan, lemah kategorinya. Hadisnya berbunyi man safahani wa man safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah menyalamiku dan pernah menyalami orang yang pernah menyalamiku, terus berkesinambungan tuh sampai nanti ya hubungannya kepada Rasulullah, sampai nanti hari kiamat pun juga dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tapi pemahamannya bukan karena salaman saja, karena cinta di situ, karena cinta kepada Rasul.
Tapi intinya adalah man qala la ilaha illallah yauma fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang meninggalnya dalam keadaan muslim, insyaallah masuk surga. Kalau meninggal dalam keadaan musyrik, kafir, nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Kalau musyrik itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tetapi masih mau mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka itu yang masih pakai jimat pengasih, jimat kebal, jimat buang. Ya, kalau wanitanya tuh biasanya diperok diikatnya. Seminggu yang lalu tuh ada bapak dapati mahasiswi, seorang siswi memakai jimat. Entah bagaimana bapak langsung negur, pakai jimat ya, pakai jimat buang, bapak bilang. Tahu kayak bapak, padahal bukan sakti mau kelihatan, tidak. Entah bagaimana ada bisikan gitu dalam hati bapak, menegur, langsung dibukanya. Oh iya ada nih jimatnya hijau. Bilang, jangan buka di sini. Dia langsung mau buka, tapi memang dibukanya langsung di depan bapak atau dibukanya. Kain ya warna hijau, jimat buang. Bilang, kemana pak? Macam mana cara membuangnya? Apa bilang? Itu tak ada unsur apa-apa, tinggalkan yang tong sampah. Tak apa-apa ya pak. Masih ada kekhawatiran. Ya, benda itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Kalau meninggal memakai jimat tadi, meninggal, wa'iyadzubillah, meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau meninggal dalam keadaan musyrik, nah itu jelas sudah. Innallaha la yaghfiru. Allah tidak mau mengampuni. Nauzubillah. Bagaimana mau dapat syafaat dari Nabi sedangkan dia menyekutukan Allah? Bagaimana mau, walaupun banyak bergaul dengan ulama, itu Allah yaghfiru. Tidak ada syafaat baginya. Nah, sedangkan syafaat tadi itu izin Allah. Maka itu dekati ulama, banyaki berguru dengan orang alim, ya. Kemudian syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid, ya, pejuang-pejuang fisabilillah. Nah, termasuk yang mati syahid itu adalah thalibul ilmi. Kalau dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dari tempat tinggalnya berniat untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah fi sabilillah hingga dia kembali. Maka tadi keluar dari rumah harus niatnya talabul ilmi. Nawaitul khuruja min hadzal bait talaban lil ilmi lillahi ta'ala. Sengaja aku keluar dari rumahku ini, aku berniat untuk menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, bukan mencari jodoh. Nah, iya, ya, jangan niat datang sini, mana tahu dapat jodoh nanti. Itu plusnya aja. Nah, tapi niat asal awal harus ya thalaban lil ilmi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain, yastaghfiru lil alim ma fis samawati wa ma fil ard, yang artinya beristighfar kepada Allah untuk orang yang berilmu segala penghuni langit yang tujuh dan segala penghuni bumi. Masya Allah. Ini kalau kita ini Allah berikan kasyaf, dibukakan tabir, kita mendengar nih karpet nih gemuruh bertasbih, dinding nih bertasbih, beristighfar.
memohonkan supaya kita ini diberi ampunan oleh Allah. Kipas angin sambil berputar, dia beristighfar, ya, meminta ampunan kepada Allah bagi kita yang hadir ini. Ya. Tapi kita tak lihat. Kalau tidak kita peluk ini, makasih ya. Kan jadi aneh kan? Ada orang yang membelai dinding, ya, makasih. Maka itu kadang-kadang orang-orang yang kasyaf itu agak-agak aneh ya. Kadang bicara sendiri, bicara sama daun, bicara sama binatang. Nah, bisa jadi dia itu Allah bukakan tabir, ya. Bisa berkomunikasi. Dengaran kapet gemuruh ini beristighfar, memohon kepada Allah supaya kita ini diampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Kan jelas tadi itu, ya. Dan segala penghuni bumi, bukan hanya yang hidup, tapi yang mati juga. Kalau yang hidup itu adalah ada cecak memohon juga. Mungkin hadir juga kadang-kadang di pengajian. Itu kalau kita yang dekat paret-paret itu cimpakol, umpat juga, gunjing, umpat itu doakan. Ketam keluar, beristighfar, ya, minta ampunan kepada Allah untuk kita. Ya itulah dengan kita, karena kita keterbatasan ilmu kita tidak musyahadah di situ, tidak menyaksikannya. Ya. Sudah masuk ya waktu. Ya. Jadi beristighfar kepada Allah. Ya. Ini keutamaan ahlul ilmi. Ya. Baik. Karena sudah azan, kita dengarkan azan, nanti baru kita isi tanya jawab. 7:30 kita salat, ya, insyaallah.